Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Teman-teman sekalian, ya di kesibukan saya, bagaimana saya menyempatkan diri untuk mengisi konten di DM Juni ini. Semoga apa yang saya sampaikan ya saat ini dan tentunya sebelum-sebelumnya itu bermanfaat, khususnya buat saya dan buat kita semua. Ya, tidak mengurangi rasa kecintaan saya kepada pekerjaan ini. Saya bilang konten kreator adalah satu pekerjaan ya, sehingga saya memaksimalkan waktu untuk memberikan atau mengisi konten-konten saat ini dan berikutnya. Nah, kali ini saya coba mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa terkadang kita ya, saya, teman-teman gitu, itu selalu memilih dan memilah. Misalnya salah satu contoh ini itu di makanan ya. Nah, di makanan itu kadang-kadang kita disajikan misalnya di sebuah restoran gitu ya. Tentunya kita biasanya itu di restoran Padang. Nah, kalau kita lagi mau makan gitu ya, pramusajinya itu memberikan menu, ya kita bilang ya udah sajikan aja semuanya gitu kan. Nah, kita disajikan seluruh makanan yang ada. Nah, namun tentunya kita tidak memakan semua makanan yang tersaji di dalam meja makan itu. Kita memilih dan memilah tadi ya, makanan kesukaan kita ya. Kadang-kadang begini juga, kita menginginkan makanan kesukaan kita tetapi udah habis gitu. Nah, akhirnya kita mengganti menu itu. Nah, tapi kita tetap memakan dong, ya, karena udah jadwalnya makan, ya kan? Makanya kita memakan. Nah, dalam cerita singkat ini, saya ingin memberi satu, pengingat kepada teman-teman, juga pada diri saya, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu biasanya tersedia. Dan terkadang, apa yang tersedia juga belum tentu tidak baik untuk kita, baik untuk saya maupun untuk teman-teman. Nah, jadi pada saat kita makan itu, yang sementara favorit makanan kita itu nggak ada, kan biasanya kita, ya udahlah, ntar kita cari tempat lain aja, kan begitu kan? Nah, padahal yang tersaji itu belum tentu semua yang tersaji itu tidak baik atau tidak enak buat kita, gitu. Nah, jadi menurut saya ya kita makan aja apa yang ada tersaji itu, walaupun favorit makanan kita itu tidak tersedia. Nah, itu bercerita tentang makanan. Nah, selanjutnya dari kecil gitu ya, dari anak-anak gitu hingga dewasa, tentu kita memiliki teman ya. Teman, kalau lagi kecil itu teman bermain biasanya dia, teman bermain. Ya, teman SD, SMP itu teman bermain lah ya. Selanjutnya SMA, universitas kalau kita kuliah gitu ya. Kemudian teman kerja. Dari teman-teman yang ada, tentunya kita itu terpilih atau kita memilih. Terpilih menjadi bagian daripada kelompok teman kita, atau kita memilih karena kita memiliki kelompok sendiri, kita memilih teman yang baru gitu kan. Nah, teman-temanku sekalian, saya mengingat kembali lah di masa lalu ya. Pada saat kita bermain dengan teman-teman kecil kita terkadang menganggap bahwa teman terbaik kita itu waktu kecil itu dialah gitu ya. Nah, pada saat kita sudah ya SMP itu sudah berubah lagi. Karena mungkin sekolahnya berbeda. Misalnya dulu kita di SD-nya di SDA, kemudian setelah SMP karena nilai atau keminatan atau karena orang tua, kita berbeda lagi nih. Teman kita di sekolah A, kita di sekolah B. Begitu juga pada saat di SMU atau di SMA. Sampai di kuliah maupun di pekerjaan. Karena tempat pekerjaan kita, tempat kita bekerja itu berbeda-beda. Maka teman-teman kita ya, itu biasanya memiliki teman baru juga, bukan teman yang dari kecil gitu ya. Ada juga memang yang historinya dari kecil sampai dia dewasa, sampai dengan masa bekerja pun dia selalu bersama. Nah, di dalam pertemanan pun begitu. Terkadang
ya mungkin itu yang terbaik yang ada pada diri kita, bahwa kita tidak bisa berteman dengan dia, ya, dikarenakan segala sesuatu. Ya, misalnya ya mungkin harta orang tuanya lebih banyak, kemudian kepandaiannya lebih cerdas daripada kita, ya kita biasa-biasa aja. Nah, orang-orang ini biasanya memiliki teman yang berbeda juga. Ya, teman kita waktu kita kecil itu, kita maaf ngomong, tidak biasanya, ada yang biasanya itu tidak dianggap, ya. Tapi teman-teman jangan berkecil hati. Itulah pilihan-pilihan hidup, ya. Tadi makanan, kemudian pertemanan. Ya, itu pilihan-pilihan hidup. Kita mau berteman dengan siapapun, sebenarnya kita bisa diterima di kalangan manapun, itu tergantung kita. Namun ketika kita tidak bisa diterima dalam satu lingkungan, jangan juga kita minder, kita berkeluh kesah, ya. Mungkin itu yang terbaik buat kita, ya. Nah, jadi dari makanan kemudian berteman. Nah, selanjutnya misalnya ada lagi pilihan-pilihan hidup itu dalam memilih pasangan, ya. Nah, nih milih pasangan nih, saya mau cerita nih, ya. Biasanya kalau ya orang pacaran yang dalam tanda kutip agak serius, walaupun masih monyet gitu, masih cinta monyet gitu ya, itu di SMA gitu ya. Nah, kita senang nih sama seorang cewek gitu, kalau kita cowok senang sama seorang cewek. Terus pada saat kita menjalani, kita curhat atau ungkapkan apa yang menjadi perasaan kita kepada dia, tiba-tiba dia menolak, ya, dan dia memilih bahkan teman akrab kita, ya, itu jangan berkecil hati, teman-temanku, ya. Lagi-lagi mungkin itu yang terbaik buat kita. Nah, kemudian masuk di setelah SMU itu kan perkuliahan, ya. Nah, kita banyak yang kita deketin, si A, si B, si C, si D gitu ya, kita deketin. Tapi kok nggak jadi-jadi gitu kan? Kok nggak benar-benar bisa setidaknya menjalani satu kebersamaan gitu ya? Kenapa ya? Nah, ya tentunya para wanita-wanita itu atau perempuan-perempuan itu memiliki kriteria. Apakah kita masuk dalam kriteria dia gitu? Nah, jadi jangan kita menjalani ya masa bodoh atau ya udahlah terserah gitu, tapi kita nggak berusaha gitu ya. Ya kita harus berusaha untuk mendapatkan. Itulah hidup gitu ya. Nah, kita juga harus memilih kalau seandainya keempat-empatnya menerima apa yang kita sampaikan perasaan kita kepada mereka gitu kan. Ya kita harus memilih gitu ya. Jangan empat-empatnya diterima ya. Gawat, nanti susah ngatur waktunya. Ya itu biasa itu di dalam ya masa remaja, kemudian dewasa ya. Saya rasa pada saat usia 20-an gitu ya. Jadi kalau setelah makan kemudian berteman pasangan juga itu kita ditampilkan untuk memilih dan memilah, ya. Kalau itu bagian terbaik buat kita, oke. Karena pilihan kita itu udah menjadi satu konsekuensi apapun yang terjadi di depan, ya. Jadi jangan meragukan atas pilihan kita, atau jangan meragukan apabila kita tidak dapat memilih pilihan kita dikarenakan segala sesuatu. Mungkin itu hal yang terbaik untuk kita. Itu, ya. Nah, jadi dari makan, berteman, kemudian selanjutnya ya memilih pasangan, kemudian bekerja. Nah, ya. Pada saat kita mengajukan lamaran setelah tamat sekolah gitu ya, ataupun mungkin kita nggak melanjutkan sekolah tapi kita ingin bekerja gitu, kita masukkan lamaran beberapa tempat pekerjaan gitu ya. Ya akhirnya satu pun nggak ada yang diterima. Apa kita harus merenungkan diri gitu ya, berkeluh kesah gitu ya? Ya tidak, teman-teman, tidak seperti itu ya. Kita tetap berusaha, baik itu secara usaha sebagai manusia dan berusaha sebagai makhluk, bahwa kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Nah, kita masukin lamaran kiri kanan, masukin, ya ternyata kita nggak diterima. Nah, apa kita berkeluh kesah, apa kita mengurung diri gitu? Kan enggak, kita harus memaksimalkan potensi kita yang ada, ya. Nah, dari kesemua itu, apabila keinginan kita, harapan kita, baik itu dari makanan, kemudian kita baik itu dari berteman, kemudian dari pilihan hidup, pasangan hidup gitu ya, maupun di dalam pekerjaan, ya,
kita, ya saya dan teman-teman sekalian, apabila itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan, kita harus menerima. Jangan memaksakan diri. Jangan. Kayak makanan itu nggak ada di meja makan. Kita pergi ke rumah makan lain yang mungkin agak jauh dari tempat itu, yang akhirnya teman-teman kalau mau tahu, ya kalau akhirnya ngomong tiba-tiba dalam perjalanan kecelakaan apa dan sebagainya, ya. Nah, jadi terima aja makanan di meja itu nggak ada. Ya kalau berteman, ya berteman tidak memilih kita, ya, untuk menjadi teman yang menjadi sahabatnya. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin itu yang terbaik. Begitu juga dengan pasangan. Ya, pasangan kita udah istilahnya mengutarakan 1, 2, 3, 4, 4-4-nya nggak nerima gitu. Kita padahal seneng banget, sayang banget, ya sayang mungkin sebelah tangan gitu ya, atau berpihak kepada kita aja, tidak berpihak kepada dia. Jangan dipaksain gitu. Ya, bukan kita nggak berusaha, kita sudah berusaha. Tapi batas manusia itu ada. Tidak serta-merta apa yang kita usaha kita membabi buta gitu. Enggak. Itu ada batas ukuran. Sebagai makhluk, sebagai manusia kita memiliki batas ukuran. Ya. Begitu juga dengan tempat kerja. Ya. Jangan memaksakan diri kita harus memiliki style seperti mereka, seperti Anu, seperti A, seperti B, seperti C. Jangan. Kita adalah kita. Mereka adalah mereka, atau dia adalah dia. Jadi, apapun yang terbaik menurut kita, tetapi kita tidak mendapatkan hal tersebut, tapi itulah yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita nggak dapat, itu kan persepsi kita, keinginan kita, harapan kita. Tetapi kita nggak dapat. Nah, itulah mungkin yang terbaik buat kita. Itulah yang terbaik buat kita. Tidak ada kata mungkin. Itulah yang terbaik buat kita. Ya. Oke. Jadi saya rasa ya sedikit tentang berbicara mengenai apa itu yang terbaik buat kita, ya. Jangan sesuatu yang baik kita anggap baik, kita anggap benar, anggap benar-benar inilah yang terbaik gitu. Tiba-tiba kita nggak mendapatkan, kita lalu ya itu tadi mengurung diri, mengucilkan diri, merendahkan diri kita sendiri, ya. Belum tentu itu yang terbaik buat kita, itu kan menurut kita aja gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa sesuatu yang udah kita harapkan, kita inginkan, itu menjadi tujuan yang mati istilahnya, ya. Tidak bisa kita gerak kiri kanan lagi. Jangan. Oke. Ya, sedikit sharing buat teman-teman, ya, buat saya, buat teman-teman di dalam kesibukan saya. Semoga ini bermanfaat. Waktu yang singkat ini semoga sangat berguna buat kita bersama. Dan tentunya tidak ada kebaikan dari saya, tentunya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesalahan-kesalahan yang ada itu adalah milik saya. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.